Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, di mana materi ini ada pada sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membagi 3 subtopik dari topik jurnal penyesuaian. Nah, di antaranya adalah 1. Konsep jurnal penyesuaian, 2. Pendekatan neraca dan laba rugi, yang ketiga adalah pengelompokan jurnal penyesuaian. Kita masuk ke subtopik pertama, yakni terkait konsep jurnal penyesuaian. Nah, dari teman-teman, ada nggak yang sudah tahu apa itu jurnal penyesuaian? Atau ada yang masih bingung? Nah, tenang. Coba lihat slide yang ada di sebelah saya. Nah, di sini saya sudah membagi konsep dari jurnal penyesuaian menjadi 4 poin penting yang perlu teman-teman ingat. Di mana yang pertama adalah jurnal ataupun buku akuntansi. Yang kedua, dibuat pada setiap akhir periode akuntansi. Yang ketiga, akan menyajikan beberapa saldo akun. Yang keempat adalah akan menyajikan saldo aktual dari akun-akun yang telah disesuaikan. Nah, berdasarkan 4 poin penting utama ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya jurnal penyesuaian merupakan jurnal atau buku akuntansi yang dibuat oleh setiap perusahaan di akhir periode akuntansi, apakah itu per triwulan, semester, ataupun per tahun. Nah, di mana akan tersaji beberapa saldo akun, yang mana saldo ini semestinya belum menyatakan saldo sebenarnya. Nah, dengan itu kita melakukan penyesuaian sehingga akan memperoleh saldo yang lebih aktual dan saldo yang memang benar pada neraca lajur kita nantinya. Nah, berangkat dari konsep dan pengertian jurnal penyesuaian itu, tentu dari teman-teman sudah ada beberapa yang tahu bahwasanya jurnal penyesuaian ini akan sangat berpengaruh ketika kita melaksanakan proses akuntansi selanjutnya. Nah, apa itu? Yakni neraca lajur. Nah, di mana dalam neraca lajur nantinya informasi utama yang paling berpengaruh adalah berapa saldo akun dari neraca saldo dan juga penyesuaian yang telah kita catat ke neraca lajur. Dan dari sanalah kita akan berproses selanjutnya hingga mendapatkan saldo akhir daripada setiap akun yang ada di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik kedua, yakni mengenai pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Nah, dari teman-teman, ada nggak yang tahu apa itu pendekatan neraca dan juga apa itu pendekatan laba rugi? Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat slide yang ada di sebelah saya. Nah, dari slide tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, pada pendekatan neraca, pendekatannya itu baik itu pembiayaan ataupun penerimaan itu dicatat sebesar apa yang telah kita pakai. Kemudian pendekatan laba rugi, di mana dalam pendekatan laba rugi, setiap pembiayaan ataupun penerimaan yang kita catat itu adalah sebanyak sisa. Nah, contoh yang dapat saya berikan. Ketika teman-teman memproduksi beberapa bakwan, coba kita ambil sampel 50 bakwan. Nah, teman-teman masukkan 50 bakwan ini ke suatu warung. Nah, ketika 2 hari kemudian, ternyata masih ada beberapa dari bakwan teman-teman yang masih tersisa. Kita ambil contoh, masih tersisa 8. Nah, dari total jumlah yang kita masukkan tadi, yakni 50 buah bakwan. Nah, sementara di 2 hari setelahnya itu tersisa 8 bakwan. Nah, berarti berapa yang sudah terjual ataupun terpakai? Nah, di sini kita kurangkan antara total bakwan yang kita masukkan dengan sisa yang ada. Dengan kata lain, 50 dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 42. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan pendekatan neraca. Nah, kalau pencatatannya tentu kita akan menulis beban bakwan pada bakwan. Itu contoh lebih ringkasnya. Nah, biasanya kalau dalam akuntansi itu akan lebih sering ditemukan ketika teman-teman melakukan penyesuaian terhadap akun perlengkapan. Nah, misal teman-teman bisa lihat slide yang ada di sebelah saya dengan contoh ketika di suatu periode perusahaan teman-teman memiliki saldo perlengkapan sebesar 10 juta dalam satu periode. Nah, ketika di akhir tahun ternyata sisa dari perlengkapan teman-teman adalah sebesar 2.500.000. Nah, di sini 2.500.000.
Nah, di akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan yang ada. Nah, di sini katakanlah perusahaannya menggunakan pendekatan neraca, yakni pendekatan pembiayaan ataupun penerimaan yang didasarkan pada yang telah terpakai. Nah, di sini teman-teman, kita bisa mencatat bahwasanya pada bagian yang telah terpakai itu tentu kita kurangkan dengan saldo di awal tahun, kemudian dikurang dengan saldo di akhir tahun. Nah, saldo di awal tahun kita tadi berjumlah 10 juta. 10 juta teman-teman bisa lihat pada slide sebelah, 10 juta. Kemudian kita kurangkan dengan 2.500.000. Nah, sehingga saldo yang akan kita catat pada jurnal penyesuaian adalah sebesar 7.500.000. Nah, untuk pencatatannya sendiri gimana gitu ya? Nah, terkait pencatatan dalam metode pendekatan neraca itu biasanya beban selalu kita debitkan, kemudian untuk aset-aset yang berhubungan dengan yang terjadi penyesuaian itu kita kreditkan. Nah, kita kembali ke contoh. Berangkat dari contoh perlengkapan tadi, berarti untuk saldo debitnya adalah beban perlengkapan sebesar 7.500.000, kemudian perlengkapan sebesar 7.500.000 di bagian kredit. Nah, itu nanti akan kita catat pada jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan laba rugi, di mana pada konsep sebelumnya tadi bahwasanya dalam pendekatan laba rugi, baik pembiayaan maupun penerimaan itu dicatat sebanyak nilai sisa dari suatu perusahaan. Nah, kita kembali ke contoh tadi, di mana pada awal tahun perusahaan X tadi memiliki saldo perlengkapan sebesar 10 juta. Kemudian saldo perlengkapan tersebut di akhir tahun adalah sebesar 2.500.000. Nah, yang bagian 2.500.000 ini merupakan saldo sisa dari perusahaan X. Nah, untuk melakukan penjurnalan dengan pendekatan laba rugi, maka yang kita jurnal adalah langsung dari sebanyak sisa yang ada di akhir periode, yakni 2.500.000. Nah, untuk penjurnalannya itu kebalikan dari pendekatan neraca, di mana kita akan mendebit akun perlengkapan sebesar 2.500.000. Teman-teman bisa lihat slide sebelah. Kemudian kita akan mengkredit akun beban perlengkapan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga, yakni terkait pengelompokan jurnal penyesuaian. Nah, berdasarkan beberapa sumber yang telah saya baca, di sini saya dapat mengelompokkan dua pengelompokan dari jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama adalah penerimaan atau pembiayaan diterima di muka atau prepaid in or out, dan yang kedua adalah penerimaan atau pembiayaan yang dibayar belakangan atau di akhir tahun atau the last in or out. Baik, kita masuk ke pengelompokan yang pertama, yakni penerimaan atau pembiayaan yang diterima di muka atau prepaid in or out. Nah, di sini itu terdapat dua jenis dari pengelompokan prepaid in or out. Yang pertama, beban dibayar di muka, di mana transaksi ataupun kegiatan ini itu bersangkut paut dengan suatu transaksi yang lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya ada beberapa. Teman-teman bisa lihat di slide sebelah. Yang pertama adalah sewa, kemudian asuransi, kemudian iklan atau penerbitan iklan gitu. Nah, dalam jurnal penyesuaian nantinya itu akan muncul beberapa akun terkait beban yang dibayar di muka, yakni adanya biaya sewa bayar di muka, asuransi bayar di muka, atau iklan dibayar di muka. Nah, terkait cara menjurnalnya itu sendiri bagaimana? Nah, teman-teman bisa lihat slide saya ada di sebelah. Nah, di mana ketika kita mencatat ataupun menjurnal biaya ataupun beban yang dibayar di muka, itu kita akan melihat dulu jadwal ataupun jangka waktu dari tanggal berapa sewa tersebut kita bayar atau sewa tersebut kita gunakan. Misal kita menggunakan dari 1 Januari. Nah, kita akan melakukan penyesuaian di 31 Desember. Nah, dengan demikian, dari 1 Januari ke 31 Desember adalah sebanyak 12 bulan. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan dengan kata lain, periode pemakaian sewa. Nah, misal kalau misalnya 12 bulan, berarti bulat 1 tahun, atau nantinya ada beberapa contoh 9 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan 3 bulan. Nah, kita ambil contoh sederhana 12 bulan. Nah, kita misalkan bahwasanya sewa yang kita bayar adalah sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Nah, bagaimana untuk menjurnalnya? Itu teman-teman bisa melihat slide yang di sebelah kembali, di mana kita akan mendebit
beban sewa atau akun beban sewa sebesar 12 juta, kemudian mengkredit akun prepaid rent atau sewa bayar di muka sebesar 12 juta. Nah, dengan demikian nantinya ketika kita mencatat di neraca lajur akan tampak saldo sebenarnya daripada beban yang dibayar di muka ini. Apakah masih bersisa atau tidak ada lagi beban sewa yang akan kita nikmati dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah terkait pendapatan diterima di muka. Nah, terkait pendapatan diterima di muka itu biasanya terkait dengan pendapatan sewa. Kita misalkan dalam tahun 2021 ini perusahaan X mendapatkan pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Nah, dengan contoh kita ilustrasikan bahwasanya perusahaan ini itu mendapatkan pendapatan ini atas suatu jasanya pada bulan September. Nah, tentu kita harus menghitung dulu berapa periode dari September ke Desember. Kalau kita hitung itu ada 4 bulan. Nah, dengan demikian kita akan mencari berapa yang menjadi pendapatan atau yang menjadi hak kita dari pendapatan yang telah kita terima. Namun di sini kita memang sudah menerima semua pendapatan, tetapi yang kita akui sebagai pendapatan yang real bagi perusahaan kita tentu yang telah jatuh tempo. Nah, di sini ada 4 bulan. Kalau kita misalkan ke contoh tadi bahwasanya dalam 1 tahun itu 24 juta, maka untuk 4 bulan tadi adalah 4/12, kemudian kita kali dengan 24 juta. Nah, hasilnya adalah 8 juta. Nah, itu yang kita catat pada jurnal penyesuaian nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengelompokan kedua, yakni pembiayaan penerimaan yang dibayar di belakangan atau di akhir tahun dengan istilah the last in or out. Nah, dalam pembiayaan maupun penerimaan yang dibayar di akhir periode atau diistilahkan dengan the last in or out, itu terdapat 5 komponen yang terjadi dalam penyesuaian atau yang biasa terjadi penyesuaian. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat slide di sebelah. Yang pertama adalah piutang pendapatan. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Yang keempat, kerugian piutang. Yang kelima, beban perlengkapan. Ya, baik, kita akan membahas satu-satu dari 5 kelompok ini. Nah, yang pertama adalah terkait piutang pendapatan. Nah, dalam piutang pendapatan itu kita akan menjurnal nantinya dengan mendebit piutang bunga, kemudian mengkredit pendapatan bunga. Nah, kenapa kita mendebit piutang dan juga mengkredit pendapatan? Nah, kita kembali ke konsep piutang pendapatan, di mana piutang ini merupakan suatu aset dari sebuah perusahaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya piutang ini itu akan berposisi pada saldo normal, yakni pada sisi debit. Nah, sementara pada pendapatan kita kembali ke konsep dasarnya bahwasanya saldo normal dari pendapatan ini adalah di sebelah kredit, makanya kita mengkredit akun pendapatan bunga. Nah, selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, di mana ini biasanya berkaitan dengan gaji yang belum dibayar atau gaji karyawan, kemudian juga berkaitan dengan pajak ataupun bunga gitu. Nah, terkait gaji karyawan itu kita akan menjurnal dengan mendebit akun beban gaji, kemudian kita mengkredit akun utang gaji. Nah, di sini tentu kita akan menemukan yang namanya saldo daripada utang gaji. Nah, sebetulnya ini harus bersaldo nol. Nah, nantinya pada akhir periode dan ketika sudah memasuki tahun pencatatan baru, untuk beban yang harus kita bayar ini kita akan melakukan jurnal pembalik, di mana utang gajinya kita debitkan dan beban gajinya kita kreditkan, sehingga nantinya akan bersaldo nol. Nah, selanjutnya adalah beban penyusutan aktiva tetap, di mana untuk penyusutan ini itu kita akan melakukan penyusutan berdasarkan metode-metode yang telah ditetapkan ataupun dipilih oleh suatu perusahaan. Dan ini biasanya kita akan menghitung berdasarkan periode. Periode di sini adalah mungkin dari bulan ke bulan atau dari bulan pembelian sampai ke akhir pencatatan, atau dari tahun pembelian sampai akhir tahun pencatatan dari akuntansi. Nah, biasanya untuk penjurnalannya adalah dengan mendebit akun beban penyusutan,
kemudian kita mengkredit akun akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah terkait kerugian piutang. Nah, mengenai elemen kerugian piutang itu setiap perusahaan juga harus menyatakan penyesuaiannya daripada piutang-piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, untuk penjurnalannya itu sendiri, kita akan mendebit akun beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, yang kelima adalah terkait beban perlengkapan. Nah, sebelumnya sudah kita singgung tadi pada bagian pendekatan neraca. Nah, di mana dalam penyesuaian beban perlengkapan itu kita akan mencatat sebesar saldo yang telah terpakai ketika kita menggunakan pendekatan neraca. Nah, biasanya itu dalam jurnal penyesuaian kita akan menjurnal dengan bunyi mendebit akun beban perlengkapan, kemudian kita akan mengkredit akun perlengkapan. Nah, teman-teman bisa lihat di slide sebelah. Ya, baik, itu tadi terkait penjelasan 3 subtopik yang kita pelajari hari ini atau kita review hari ini, di mana yang pertama adalah terkait konsep daripada penyesuaian, yang kedua pendekatan neraca dan laba rugi, dan yang ketiga adalah pengelompokan jurnal penyesuaian. Nah, sekian video kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini saling memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.